Dan orang yang suka membuat gaduh saat Quran diterangkan itu hanya orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran alias orang kafir. Nah, kalau kita suka buat gaduh saat Quran dijelas-jelaskan, meski kita masih berislam, tapi ternyata punya sifat kekafiran. Dalam ayat itu Allah jelaskan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal qur'an, jangan kalian dengarkan Quran ini, jangan istima', jangan insot, buat gaduhlah, walghaw fihi, buat gaduh terhadap Al-Quran, buat hiruk pikuk, biar Al-Quran itu tidak bisa didengarkan dengan jelas, biar Al-Quran itu tidak bisa masuk ke hati orang-orang yang beriman. Karena kalau sampai bisa terdengar dengan jelas, bisa masuk ke dalam hati, bahaya, nanti Islam akan kuat. Kalau Islam sudah kuat, umat Islam bersatu, maka Islam akan jaya, Islam akan menang, kamu akan kalah. Biar Islam dan umat Islam itu kalah, langkah konkret yang harus dilakukan buat gaduh terhadap Al-Quran saat Rasulullah menjelaskan wahyu ilahi. Biar orang-orang yang hatinya ada iman tidak bisa mendengar dengan jelas keterangan dari Nabi, penjelasan dari Nabi, sehingga mendengarnya hanya sepotong-sepotong, tidak utuh. Nah, kalau sudah begitu, umat Islam tidak paham kitab sucinya, mustahil mereka bisa bersatu hati. Kalau tidak bersatu hati, mustahil mereka akan menang. Kalau mereka tidak menang, berarti la'allakum taghlibun, kalian yang akan menang. Syarat untuk mendapat kemenangan, buat gaduh terhadap Al-Quran. Jauhkan umat Islam dari pemahaman yang lurus terhadap kitab sucinya. Nah, itu sekarang terjadi. Tata cara modern menjauhkan umat Islam dari kitab sucinya. Cukup diberi HP cerdas, diisi dengan aplikasi-aplikasi yang hebat, ternyata anak kita, generasi kita sejak dini sudah jauh dari Al-Quran. Sehari tidak buka, tidak baca, tidak tilawah mushaf ini, tidak gelisah hatinya. Wong tuane yang nyaman-nyaman saja, anaknya sedalam sehari tidak pernah baca Quran itu nyaman wae. Tetapi sehari tidak buka media sosial, dunia terasa hampa, dunia terasa gelap, gulita. Hati menjadi gelisah. Kenapa? Karena sudah jauh dari temannya, yaitu temannya setan, karena sehari tidak buka media sosial. Harusnya orang Islam itu sehari tidak baca, tidak tilawah Quran, itu harusnya gelisah. Wong satu-satunya yang Allah turunkan untuk menyelamatkan kita itu hanya ini sudah. Masa dalam sehari tidak membuka pedoman hidup dunia akhirat, kok hatinya tenang? Ini kan aneh. Tapi sehari tidak buka Instagram, tidak buka TikTok, tidak buka media sosial dan lain sebagainya, kok gelisah, ada yang kurang dalam hidupnya. Ini aneh, kemana imannya? Kemana imannya coba? Sehari tidak berinteraksi dengan Al-Quran kok tenang gitu. Jauh dari pedoman hidup, jauh dari keberkahan Allah, itu kok tenang hatinya. Tetapi sehari tidak berselancar dengan internet kok hati menjadi gelisah. Ini ada yang salah. Jangan-jangan kita dipanggil oleh setan tiap dino iki lho rene nek buka internet kan sing mbok buka bongsone maksiat-maksiat kok. Kamu sehari ini belum buka, ayo sini buka, ayo sini buka, diawi-awi terus karo setan. Padahal malaikat juga ngawi, iki lho pedoman hidupmu, ayo waconen. Pahami, amalkan, kamu akan selamat dunia akhirat. Tiba-tiba muncul rasa malas. Males.
Mbok nek diawe setan ayo buka internet, buka maksiat, pornografi, pornografi. Mbok tiba-tiba muncul rasa males. Males. Mbok begitu. Ternyata tidak. Dan itu sudah menjadi satu kebutuhan akhirnya ketagihan untuk bermaksiat di dunia maya. Maka ngaji kita fokus dengan nilai-nilai yang ada di majelis kita ini. Insya Allah itu juga berdasarkan nilai dan kebijakan nidom yang digariskan, itu berdasarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Ya alhamdulillah kita di. Terus yang kedua, jika sedang lupa pada sholat, ya sudah dikembalikan lagi kesadarannya bahwa saya ini sedang munajat kepada Allah. Apakah itu akan mengurangi pahala kita? Dari 27 misalkan karena jamaah tiba-tiba menjadi 1, insya Allah tidak. Pokoknya khusyuk saja, berusaha semaksimalnya. Ketika takbiratul ihram bisa khusyuk, mulai baca iftitah, kemudian Fatihah, pikiran kemana-mana, kembalikan lagi, saya sedang sholat. Innal musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi. Sesungguhnya orang yang sedang sholat itu sedang munajat kepada Rabbnya. Maka hendaknya perhatikan apa yang dia munajatkan kepada Rabbnya. Termasuk salah satu ikhtiar untuk khusyuk, kita paham arti dari apa yang kita baca. Kalau memang tidak paham artinya, pokoknya semaksimalnya fokus konsentrasi pada apa yang sedang dibaca. Misal belum ngerti, alhamdulillahirabbil alamin artinya apa?